Ka'bah itu kan bangunannya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dan itu kan cikal bakal kakek moyangnya ini kan Pak, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada itu Pak, cuma itu Pak ya. Untuk ketauhidan, ya mereka yakin Pak. Orang Arab jahiliyah dulu Pak, orang Arab musyrikin Pak, mereka kenal nama Allah, mereka kenal. Mereka tahu nama Allah, Allah itu Rabb semesta alam, mereka tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad buat surat perjanjian Pak, perjanjian Hudaybiyah itu Pak ya. Nabi Muhammad buat perjanjian Hudaybiyah Pak, terus saya Pak, Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak. Kan mereka tahu artinya Pak, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka bilang begini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini siapa? Kami nggak kenal. Kami taunya Allah. Siapa? Kami nggak tahu ini Ar-Rahman Ar-Rahim siapa? Kami orang Arab Pak. Oh, Ar-Rahman Ar-Rahim ini nama Allah juga, kami nggak kenal. Nggak mau Pak. Ini tulis Bismillah saja dengan nama Allah. Karena nama Allah mereka tahu. Mereka itu tahu. Cuma itu Pak, pengaplikasian dalam peribadatan mereka palingkan kepada siapa? Kepada itu berhala-berhala yang ada jumlahnya 360 kan Pak. Mereka palingkan ibadah itu kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain-lain sebagainya. Itu Pak. Untuk Allah mereka tahu ini Ka'bah ini punya Allah. Nah, berhala-berhala itu Pak, mereka jadikan apa itu Pak sebetulnya Pak? Perantara, wasilah saja Pak. Itu yang namanya tawasul gitu Pak. Ini hanya sekedar perantara, intinya ke Allah kata mereka begitu Pak. Cuman Hubal inilah yang menyampaikan apa yang mereka hajatkan itu kepada Allah. Makanya akhirnya Allah menurunkan ayat Pak, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepada aku kata Allah, bukan kepada selainnya. Aku pasti kabulkan kata Allah. Makanya Allah berkata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan wahai Muhammad, aku ini dekat. Ku kabulkan kata Allah doa-doa orang yang meminta kalau mereka minta sama aku. Nah, itu. Jadi dulu mereka menjadikan Lata, Hubal, Manat dan Uzza dan sebagainya itu Pak hanya sebagai wasilah saja Pak, perantara saja Pak, perantara. Jadi bukan mereka betul-betul mereka mengakui bahwasanya Hubal ini pencipta alam semesta, bukan Pak, enggak. Mereka tahu pencipta alam semesta ini adalah Allah. Makanya apa kata Allah Pak? Fa idza sa'altahum, kalau wahai Muhammad, kalau kamu tanya sama mereka siapakah pencipta langit dan bumi, apa kata Allah Pak? Saya quluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Nah, itu di Al-Quran begitu Pak. Jadi orang-orang kafir musyrik itu kalau ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Siapakah yang mengirimkan angin, mereka akan menjawab Allah. Tapi beribadahnya kepada itu berhala-berhala. Mereka beribadah kepada berhala, tujuannya cuma satu Pak. Mereka jadikan itu sebagai perantara, ya, wasilah, ya, tawasul istilahnya ini Pak. Bertawasul sebagai sarana untuk penyampai apa yang mereka hajatkan. Dan ini yang menjadi pembatas Pak antara orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Orang bertauhid itu semuanya tertuju kepada Allah, nggak butuh wasilah mereka. Wasilah yang mereka jadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah itu apa Pak? Itu orang beriman itu wasilah kita Pak. Amal soleh Pak. Amal soleh kita Pak. Ya. Ini kisah tentang tiga orang yang terpenjara di gua kan Pak. Kan mereka semua berdoa dengan apa Pak? Amal soleh mereka. Dengan amal soleh Pak. Amal soleh jadikan wasilah. Bapak nih Pak, Bapak kalau punya hajat, punya apa Pak, berdoa sama dengan amal soleh Bapak. Ya Allah, aku dulu pernah melakukan sebuah amal soleh yang tidaklah aku lakukan amal soleh ini kecuali karenamu ya Allah. Ya Allah, atas amal dengan amal soleh yang aku lakukan ini ya Allah, berikanlah aku kemudahan. Itu doa kepada Allah seperti itu Pak. Ya, insya Allah kamu. Jadi amal soleh itu dijadikan wasilah kita. Ya, atau berdoa kepada, minta doa sama orang-orang yang masih hidup, orang-orang soleh masih hidup. Ya, itu tawasul kita begitu ya. Itu Pak. Iya. Iya. Berarti untuk terima nggak pakai berhala berarti langsung.
Kan itu ya. Oh dia enggak, Abu Thalib masih pakai berhala dia Pak. Enggak, maksudnya yang tadi pas dialog sama Al-Quran itu. Oh iya. Kan langsung kan Allah. Kan dia tahu ini rumah ini milik Allah bukan miliknya si Hubal. Berarti langsung kan? Langsung. Pakai perantara ya. Dia tahu itu rumahnya Allah. Itu salah satunya apa? Fitrahnya Abu Thalib itu begini Mas. Dia tahu bahwasanya ini rumah milik Allah. Biar Allah yang jaga. Cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan seperti kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.